Diketahui, ada 11 orang pelaku pembunuhan Vina dan Eki dengan 8 orang yang sudah diadili di meja hijau. Sementara 3 orang lainnya menjadi DPO sejak kasus bergulir, salah satunya Peggy Setiawan. Setelah kasus ini kembali merebak, polisi pun sempat merilis ciri-ciri Peggy Setiawan. Kini, Peggy Setiawan pun sudah diamankan tim Polda Jabar pada Selasa, 21 Mei 2024, malam di Bandung. Muncul spekulasi jika Peggy Setiawan yang ditangkap pada Selasa 21 Mei 2024 bukan pelaku sebenarnya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hingga kasus pembunuhan 3-5 tahun barang bukti tetap dipakai di pengadilan, yaitu lab forensik. Darah bicantang nyawa, nyawa bicantang apa darah? Kehidupan. Nah, tetapi kalau tidak menimbulkan kematian, kegores atau kebentur, darah itu dibersihkan, hilang tanpa bekas. Tetapi kalau menimbulkan kematian, pasti ada bekasnya. Mana sorgawi? Dipukul tangan Vina patah, bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih, Dede, kepalanya kenapa? Diapain, Dede? Tadinya dibenturin. Kemana? Ke motor, terus ke aspal. Di dalam sejarah umat manusia, ada pembunuhan yang paling awal, yaitu pembunuhan Kain membunuh Habil. Waktu Habil dibunuh, saat itu juga kegiatan otak berhenti, kegiatan jantung berhenti, dan cirinya orang mati tidak bisa mandi sendiri, betul? Tapi ingat, waktu Habil dibunuh, ada satu yang menuntut, ada satu yang berteriak, yaitu darah. Apa saudara? Darah Habil menuntut keadilan, darah Habil menuntut kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Akibat tuntutan darah Habil, Kain dikutuk. Di dalam kutukannya dikatakan bahwa tanah tidak menghasilkan sepenuhnya lagi untuk Kain. Dan Kain jadi seorang pelarian dan pengembara di muka bumi. Darah bicara tentang nyawa, nyawa bicara tentang kehidupan. Ada satu keunikan tentang darah manusia, bahwa darah manusia beda dengan darah binatang. Nah, misalnya pisau dipakai untuk membunuh seseorang, cep mati. Setelah itu pisau dicuci bersih, kelihatan bersih. Setelah itu dibawa ke lab, nanti di lab itu bekas darah di ujung pisau itu akan muncul kembali sekalipun sudah dibersihkan. Sehingga kasus pembunuhan 3-5 tahun barang bukti tetap dipakai di pengadilan, yaitu lab forensik. Darah bicantang nyawa, nyawa bicantang apa darah? Kehidupan. Nah, tetapi kalau tidak menimbulkan kematian, kegores atau kebentur, darah itu dibersihkan, hilang tanpa bekas. Tetapi kalau menimbulkan kematian, pasti ada bekasnya. Nah, keris yang dipakai membunuh seseorang, cep mati. Setiap bulan suro, keris itu dimandiin kembang. Saya dikasih kembang setaman, dikasih warangan di air kelapa. Kok tahu Pak Daud? Bekas dukun. Nah, kalau keris itu pernah membunuh seseorang, waktu diwarangin, dicuci bersih jeruk nipis, kelihatan bersih. Setelah itu dikeringkan di matahari, maka setelah kering, ujung keris itu, darah itu akan timbul kembali. Sekalipun pembunuhan ratusan tahun yang lalu. Nah, beda dengan binatang. Ayam dipotong, klekek mati jadi ayam goreng. Pisau dicuci bersih, hilang tanpa bekas. Tapi kalau darah manusia, tidak. Nah, kenapa darah manusia bisa menuntut? Karena manusia punya roh dan binatang tidak. Nah, kenapa ada tempat-tempat terkutuk? Apakah ada di Alkitab kutukan darah? Ada. Waktu Yudas bunuh diri, tanah disebut tanah darah, Hakal Damal. Nah, sang pembunuh melarikan diri, polisi kehilangan jejak, sang pembunuh dibayangin wajah yang dibunuh, ketakutan sendiri menyerahkan diri.
Itu kejadian sering di kepolisian. Nah, Raja Daud waktu mau membangun bait Tuhan, bait Allah, Tuhan berfirman, tidak boleh, karena tanganmu penuh dengan darah. Darah bicantang nyawa, nyawa bicara tentang kehidupan. Kenapa ada rumah-rumah terkutuk, tempat-tempat terkutuk? Nah, pertama, tempat kejadian pembunuhan. Apa saudara? Tempat kejadian saudara? Kalau yang dibunuh laki-laki akan sering muncul roh laki-laki. Kalau yang dibunuh perempuan akan sering muncul roh perempuan. Kalau yang dibunuh bencong akan muncul roh lain. Mau kemana mas? Nah, apakah itu arwah orang mati? Tidak. Hubungan antara orang mati dan orang hidup putus. Yang tidak dalam Tuhan langsung ke dunia arwah untuk menunggu hari penghakiman. Terpisah di antara orang hidup. Tapi ingat, darahnya itu menuntut. Mati sebelum waktunya. Tempat kejadian pembunuhan, kalau dibikin toko atau ruko atau tempat tinggal, siapapun yang nempatin bangkrut. Maka ada rumah-rumah tertentu disewain orang bangkrut, dibeli orang bangkrut, sampai yang tinggal di situ wajahnya jadi bangkrut semua. Itu pasti tempat kejadian pembunuhan, dan sering ada namanya penampakan bayangan hitam di sekitar pintu atau sekitar jendela. Kelebet. Kenapa sekitar pintu? Karena kurang kerjaan. Nah, tempat kejadian pembunuhan itu ada namanya kutukan darah. Dan tempat kejadian pembunuhan inilah yang disebut rumah angker. Semua rumah angker pasti ada sejarah pembunuhan. Nah, dan tempat pembantaian massal. Kalau yang dibunuh 1000 orang, setiap 3,5 atau 7 tahun sekali akan ada namanya bangkitnya kutukan. Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah kerasukan massal. Itu sering kejadian di pabrik, di lapangan, di sekolah. Kalau yang dibunuh satu kampung, maka di kampung itu setiap malam Jumat akan ada kayak orang ngobrol-ngobrol di perkampungan yang disebut kampung setan. Nah, tempat kejadian pembunuhan itu disebut kutukan darah. Nah, sebelum saya bertobat sebagai seorang dukun, maka dikorbankanlah ayam. Ayam pun harus ayam kampung. Tidak boleh ayam Horn Kentucky Fried Chicken. Kenapa? Setannya takut kolesterol. Nah, setelah itu dikorbankanlah babi. Kepalanya ditanam di lokasi. Setelah itu dikorbankanlah yang namanya kambing, sapi, kerbau. Kepalanya ditanam ada di lokasi. Itu tujuannya untuk meredam sementara, bukan membatalkan kutukan. Apa saudara? Bukan membatalkan apa? Bukan membatalkan kutukan. Karena ingat, yang menuntut itu adalah darah manusia. Ingat, darah binatang tidak menuntut. Karena binatang tidak punya roh. Jelas saudara? Jelas saudara? Nah, yang pertama, tempat pembunuhan. Nah, saya pernah nangani kasus rumah di Pondok Indah di Jakarta. Setiap kali orang mau beli rumah itu, kasih uang muka DP. Mau ke notaris, batal. Sampai yang punya rumah banyak dapat uang DP, uang muka. Nah, tetapi yang punya rumah tahu sejarah rumah itu. Apa yang terjadi? Tidak berani nempatin. Saya diminta tolong karena udah bertahun-tahun hanya DP terus saudara, uang muka. Dan ada penampakan-penampakan. Saya doa dalam nama Yesus, setan keluar. Setelah setannya keluar, seminggu langsung laku. Yang punya rumah berkata sama saya, Pak Daud, bagaimana kita kongsi bisnis rumah angker?
Nah, bisnis saya sekarang itu udah. Nah, ingat, tempat pembunuhan. Jadi kalau satu tempat sering ada penampakan bayangan hitam, kelebet. Berarti itu dulunya tempat pembunuhan. Atau baju terakhir orang yang dibunuh. Kalau bajunya hijau, penampakan baju hijau. Yang kalau baju putih, penampakan baju putih. Itu tempat pembunuhan, darah yang menuntut. Yang kedua, tempat kejadian orang bunuh diri. Apa saudara? Rata-rata orang bunuh diri itu posisi stres, depresi. Tidak ada orang bunuh diri posisi ketawa. Mati, tidak ada. Nah, ada yang karena dikejar utang, ada yang karena putus cinta, ada yang masalah keluarga, ada yang karena bangkrut. Nah, rata-rata orang bunuh diri itu depresi. Nah, saya mau tanya, siapa yang belum menikah? Angkat tangan. Yang belum menikah, untuk ngasih pengumuman sekalian. Angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, kalau yang belum menikah, dengerin kata saya yang pengalaman. Ingat saudara, kalau pacaran jangan ngasih barang-barang mahal. Nanti kalau putus nyesel. Karena pacaran itu belum tentu jadi. Betul? Nah, jadi kalau selama belum menikah, buka mata lebar-lebar. Masih banyak pilihan. Tetapi kalau sudah menikah, tutup mata rapat-rapat, terima kenyataan. Ngomong sebelahnya, terima kenyataan. Saya kan pengalaman. Tahu enggak, celana yang saya pakai ini kira-kira umurnya berapa? Ini kira-kira 20 tahun. Dan ini dari Amerika. Belinya $10. Waktu saya mau berangkat ke Amerika, saya punya adik bicara sama saya. Daud, kamu mau ke luar negeri ya? Ada apa? Titip jam. Mein luar negeri, maklum di desa. Saya ngomong sama dia, untuk siapa? Pacar saya. Langsung hukum ekonomi berpikir, pacaran belum tentu jadi. Nah, langsung saya ke Amerika, ke Walmart. Setelah itu ke factory outlet. Nah, waduh kok mahal-mahal. Saya langsung pergi ke Chinatown. Nah, waktu ke Chinatown, ada yang $100, $50, $5. Ada jam harga $2. Nah, $2, kalau sekarang ya $2 itu ya kira-kira ya hampir 30.000. Nah, tak beli ini tuh. Saya beli. Sampailah di Indonesia. Adik saya ngomong, Daud, jamnya mana? Ini. Dikasih pacarnya. Begitu dipakai gatel. Adik saya tanya, jam ini kok bikin gatel? Oh, itu kulitnya pacar kamu kan kulit desa. Itu kan main luar negeri. Enggak lama kemudian, enggak sampai sebulan putus. Waktu putus, adik saya ngomong, Daud, aku nyesel sekali. Kenapa? Jamu itu loh, tak kasihkan dia. Tidak apa-apa, aku ikhlas. Makanya kalau pacaran jangan ngasih barang-barang apa? Nanti kalau putus nyesel. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Udah pengalaman semua. Nah, rata-rata orang bunuh diri itu posisi stres, depresi. Ada yang karena kejar utang, ada masalah rumah tangga. Setelah itu langsung minum baygon, stroberi, jeruk. Nah, setelah itu menikamkan diri, menggantungkan diri, menenggelamkan diri.
latar belakang orang bunuh diri itu akan mempengaruhi kutukannya. Darah itu menuntut. Ingat, mati sebelum waktunya. Kalau darah menetes, hanya satu tetes saja, itu menuntut. Maka disebut langit menjadi tembaga, tanah menjadi besi. Dan firman Tuhan dalam kitab Kejadian dikatakan apa? Tanah tidak menghasilkan sepenuhnya lagi. Tempat kejadian orang bunuh diri, kalau dibikin rumah atau tempat tinggal, yang nempatin cerai, bertengkar, ribut terus. Yang disebut namanya rumah hawa panas. Cirinya ada, sering ada namanya itu suara-suara aneh, kayak ketokan pintu. Buka, ndak ada. Itu tempat kejadian orang bunuh diri. Atau di belakang rumah, klotak, kayak nyuci-nyuci baju atau nyuci piring. Oh berarti yang bunuh diri pembantu. Atau ada anak-anak kecil jalan ketawa-ketawa, berarti dulunya tempat aborsi. Nah, atau suara-suara aneh di ruang tamu. Wah kayak orang ketawa gitu. Oh berarti yang bunuh diri satu keluarga. Atau di pintu di kamar ada orang kayak menangis. Oh berarti tempat itu tempat orang bunuh diri. Nah itu darahnya menuntut. Itu kalau dibikin rumah atau tempat tinggal atau tempat usaha, siapapun yang nempatin itu ribut, bertengkar, bahkan cerai. Maka ada rumah-rumah tertentu yang disebut asar tanah hawa panas. Sehingga yang nempatin situ inginnya bertengkar ribut terus, bertengkar ribut terus. Nah itu ada kutukan darah. Kutukan apa darah? Nah itu cirinya ada suara-suara aneh. Suatu kali di Jawa Timur, Surabaya, saya dimintai tolong. Dimintai tolong, suami istri itu pembantunya bunuh diri. Setelah bunuh diri, suami istri ini ribut terus. Ribut terus. Setiap malam Jumat, itu di rumahnya ada kayak orang nyuci-nyuci baju, nyuci-nyuci piring di belakang. Waktu itu minta tolong mas saya, Pak Daud, gimana cara ngusirnya? Gampang tuh ngusirnya. Saya usir setannya, baru rumah tangga itu tenang. Karena setiap hari ribut bertengkar terus. Dan kejadian juga di Jogja. Ada seorang bapak, saudara, dia baru menikah, setelah menikah, dia buka showroom sepeda motor, bangkrut. Buka spare part sepeda motor, bangkrut. Buka peternakan babi, bangkrut juga. Nah, setiap hari bertengkar ribut terus sama istrinya. Pada waktu yang ketiga bangkrut, waktu di kamar, bapak ini langsung kesurupan telanjang. Waktu telanjang, itu di kampung, di lapangan gini-gini. Karena meresahkan penduduk, saya dipanggil datang. Waktu saya datang, saya doa, demi nama Yesus setan keluar. Setannya keluar, langsung bapak ini gini. Pak, banyak yang lihat saya enggak? Oh, sekampung. Kemudian nari-nari di kampung, telanjang semua ya. Nah setelah itu, mana tempat kejadian kamu kesurupan? Tempat kejadian kesurupan pasti ada sejarahnya. Pembunuhan atau bunuh diri. Nah setelah itu, mana tempatnya? Oh ini Pak. Oh ini berarti ada darah yang menuntut. Benar Pak, ada yang bunuh diri, ada yang dibunuh setelah itu bunuh diri. Kutukan darah. Apa saudara? Kutukan apa? Nah nanti saya beritahu cara untuk mengalahkan kutukan itu. Yang ketiga, roh maut. Apa saudara? Roh apa saudara? Satu jalan, tempat kejadian kecelakaan mati. Duor mati di situ. Maka setiap tahun di jalan itu, tempat yang sama dengan titik yang sama, pasti akan terjadi kecelakaan mati di tempat itu. Saya rasa di daerah Pontianak ada saudara? Yang ngomong ada sering memonitor lalu lintas.
Nah, itu biasanya sopir sering lihat kayak ada anak kecil lewat, kakek-kakek lewat, ibu-ibu lewat, menghindar, duar tabrakan mati. Biasanya sopir kalau lewat daerah situ langsung klakson, tin-tin baru lewat. Setan tidak takut tin-tin. Itu hanya sugesti. Nah, tempat kejadian kecelakaan mati, kecelakaan itu ada namanya roh maut. Apa saudara? Roh apa? Roh maut. Atau tempat kejadian orang tenggelam. Di mana tempat orang kejadian tenggelam? Di laut atau sungai. Dengan titik yang sama, tempat yang sama. Akan banyak yang mati tenggelam di situ. Itu roh maut, kutukan maut. Nah, mati kecelakaan, mati sebelum waktunya. Darahnya menuntut. Itu biasanya kalau di sungai, kayak ada orang minta tolong, tolong, mau nolong, lep, mati tenggelam. Itu namanya roh maut. Saya pernah nangani kasus itu di Jawa Tengah, arah Tawangmangu, Karanganyar. Nah di situ saudara, dulunya ada orang kecelakaan mati, kepala pecah. Setelah itu setiap tahun ada kecelakaan mati di situ. Sama polisi dikasih pelang. Hati-hati, rawan kecelakaan. Hari ini dipasang, malamnya jedor, tabrakan mati. Kepalanya temangsang, di hati-hati. Kanit lakanya sampai bingung tanya sama saya gimana caranya ini. Karena ditegur Kapolda. Nah akhirnya sama polisi dibuat lampu terang dan di situ ada polisi jaga gini. Karena jaga kan dia capek. Dia keluar, baru 1 jam keluar dari tempat penjagaan itu yang lampu terang itu. Jedor tabrakan mati di bekas polisi berdiri. Polisinya berkata sama saya, untung saya tidak berdiri terus di situ. Itu namanya roh maut. Apa saudara? Apa saudara? Roh apa? Roh maut. Nah, yang keempat yaitu namanya tanah kuburan. Apa saudara? Nah, sebelum saya bertobat, kalau mau bikin bangkrut orang, itu pakai tanah kuburan. Tapi yang jelas itu bukan kuburan pendeta. Kuburan yang dipakai itu adalah kuburan perampok, pembunuh, penjahat, atau pemerkosa yang mati dieksekusi, dibakar massa atau digebuki mati. Rata-rata, ingat saudara, yang dipakai itu adalah tempat, bila perlu, tempat pembunuh teroris. Yang mati dieksekusi, mati sebelum waktunya. Nah, orang jahat itu ada kutukan. Siapa yang menabur, dia yang menuai. Waktu dikubur, di pusaranya itu mengandung kutukan. Namanya kutukan kehancuran. Apa saudara? Kutukan apa saudara? Kutukan apa? Kutukan apa? Kehancuran. Nah kalau saya dulu belum bertobat, kalau mau bikin bangkrut orang, tanah itu disiramkan di pintu utama pabrik orang. Atau pintu toko orang, atau pintu restoran orang. Dalam 1 tahun, pabrik, toko, atau restoran bangkrut. Nah, kau tahu Pak Daud? Dulu kan pelakunya. Nah, setan memang ada kuasa, tapi Tuhan lebih kuasa. Nah, cirinya kalau restoran atau toko atau pabrik, kalau itu kena tanah kuburan, itu cirinya ada. Ada bau busuk menyengat, breng, lewat. Setiap malam Jumat. Pak, kalau ada bau busuk menyengat, baunya menetap, itu bau God. Dan sering di pintu utama ada bayangan hitam.
Dan orang kalau mau beli transaksi tidak jadi terus di situ. Nah, dan kalau membuat rumah tangga orang cerai, sebelum saya bertobat, tanah itu disiramkan di atap rumah, tetapi di luar rumah. Kenapa tidak di dalam rumah? Ya ketahuan. Nah, dalam 1 tahun rumah tangga orang cerai. Ribut terus cerai. Kalau tanah itu disiramkan, ada di atap rumah, pintu utama masuk dalam tanah, berubah jadi santet tanah. Itu nanti orang yang tinggal di situ megap-megap, mati ndak, hidup ndak. Adiknya sakit, kakak, bapak, ibu sakit, rame-rame terus, setiap hari sakit terus. Itu namanya santet tanah. Ingat saudara, setan ada kuasa, tapi Tuhan lebih kuasa. Ya, bagaimana cara mengalahkannya? Ingat saudara, darah harus dihadapi dengan darah. Apa saudara? Apa saudara? Darah harus dihadapi dengan apa saudara? Darah. Darah harus dihadapi dengan darah. Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam kitab Ibrani pasal 12, ayat yang 24. Kitab Ibrani pasal 12, ayat 24. Kitab Ibrani pasal 12, ayat 24. Kita baca bersama-sama. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah apa? Ingat, darah Yesus berbicara lebih kuat. Ngomong sebelahnya, lebih kuat. Melebihi darah Habel. Ingat saudara, darah Habel, darah yang menuntut. Dan darah Yesus berkatakan apa? Bahwa darah Yesus berbicara lebih kuat. Apa saudara? Lebih apa? Lebih kuat daripada darah apa? Habel. Lebih kuat daripada darah Habel. Ingat, tidak ada darah yang di muka bumi yang berteriak lebih kuat dan berbicara lebih kuat melebihi darah Habel. Kecuali satu. Darah Yesus, darah perjanjian. Kenapa Tuhan Yesus darahnya bisa berbicara? Ingat, Tuhan Yesus mati dibunuh, mati disalib. Apa saudara? Mati apa saudara? Mati dibunuh, mati disalib. Untuk mengalahkan kutukan darah harus dihadapi dengan darah yang suci, tanpa noda, tanpa celah, tanpa dosa. Dan posisinya adalah seseorang yang mati dibunuh, dikorbankan. Jelas? Dan di muka bumi ini tidak ada darah yang suci, tanpa noda, tanpa dosa, dan tanpa kutuk dosa keturunan. Itu hanya ada satu darah, darah Yesus. Apa saudara? Darah Yesus. Nah, ada 3 cara untuk mengusir setan. Yang pertama, di dalam Injil Markus, mereka mengusir setan-setan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan yang kedua, dengan minyak urapan dalam nama Yesus. Bila ada saudaramu yang sakit, hendaklah penatua mengolesi minyak di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi ada yang ketiga, mereka orang-orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Darah bicara tentang nyawa, nyawa bicara tentang kehidupan. Apa saudara? Nyawa bicara tentang apa saudara? Kehidupan. Artinya apa saudara? Yaitu kehidupan Yesus sendiri. Yang bisa mengalahkan kutukan darah adalah dihadapi dengan darah pula. Dan itu adalah darah anak domba.
domba. Amin. Nah Pak, kalau ada rumah angker dan tempat pembunuhan terjadi kerasukan massal, gimana cara nanganinya? Pak, apakah perlu panggil pendeta? Tidak usah. Untuk meringankan beban pendeta. Setiap orang percaya diberiku. Kalau ada tempat terkutuk seperti itu, ikutin saya semua. Darah Yesus. Ikutin saya semua. Darah Yesus. Sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Ikutin saya semua. Darah Yesus. Sucikan tempat ini. Tempat yang terkutuk ini diubah jadi berkat. Dalam nama Yesus. Sekarang roh-roh setan, roh-roh jahat, roh-roh terkutuk, roh-roh gelap keluar dalam nama Yesus. Amin. Jadi ingat, sudah doain saya semua, darah Yesus sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini diubah menjadi berkat. Amin. Tempat terkutuk ini diubah menjadi apa? Darah, harus dihadapi dengan darah. Jelas? Jelas? Pak, kalau roh maut gimana? Saya kan sering nangani kasus seperti itu. Saya pernah nangani kasus arah ke Magelang. Ada satu gereja zaman dulu kejadian pendetanya bunuh diri. Dan di depan gereja terjadi kecelakaan mati. Jadi setiap tahun pasti ada orang mati kecelakaan di depan gereja itu. Dan apa yang terjadi? Gerejanya ini adalah gereja sunyi, sepi-sepi. Tidak percaya bahasa roh. Tidak percaya pengusiran setan. Karena tidak percaya pengusiran setan, akhirnya bingung sendiri. Kenapa bingung sendiri? Kalau sore, setiap jam 6 sore kan kebaktian jam 5. Jemaat siapapun jam 6 sore ke toilet ketemu setan. Itu setiap kebaktian. Pokoknya begitu jam 6 sore. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi kalau mendekati jam 6 sore, semua antri kencing di toilet adalah. Jadi jam 5, sebelum jam 5 itu udah antri kencing semua adalah. Kenapa? Di jam 6 kepalanya gini. Nah akhirnya rapat majelis, karena majelis yang berkuasa adalah untuk membahas satu, setan. Bagaimana cara nangani kasus setan di gereja ini. Nah, mereka bingung karena doktrinnya tidak percaya bahasa roh. Nah, katanya mujizat itu zaman para rasul. Setelah para rasul mati, mujizat tidak ada. Gitu dah. Nah, sekarang bingung. Akhirnya saya dipanggil datang. Waktu saya datang, saya tanya sama mereka, kalian percaya enggak setan itu masih ada? Oh percaya Pak. Buktinya setiap kami kebaktian jam 6 sore. Saya ngomong, kalian percaya setan ada. Masuk kalian percaya Tuhan pensiun? Selama setan itu bekerja, pasti Tuhan juga bekerja. Di mana ada kejahatan, di situ pasti ada kebenaran untuk melawannya. Untuk mengalahkan kejahatan itu. Untuk apa kalian ke gereja? Kalau tidak percaya, kuasa itu ada. Untuk apa kalian kebaktian? Kalau kalian tidak meyakini bahwa dia ada di tengah-tengah kalian. Waktu saya ngomong demikian, akhirnya ngomong, baik Pak, tolong ajari cara ngusir setan. Nah, Pak yang ngusir siapa? Ya kalian. Loh Pak, padahal gimana? Saya hanya ngajarin supaya kalian tahu kuasa itu ada. Kuasa Tuhan. Akhirnya tak aja pengusir setan, mereka doa dalam nama Yesus, setan keluar. Teriak kencang sekali. Kenapa? Ketakutan.
Karena tak ajak punya setan ini jam 6 sore habis kebaktian. Wah, kepada takut semua. Nah, saudara, sejak itulah gereja itu tidak ada penampakan roh lagi. Dan tidak ada namanya kecelakaan mati di depan gereja. Ingat saudara, tempat kejadian bunuh diri ada Kejadian pasal 4, Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang, terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Keturunan Kain, Set dan Enos. Kain bersetubuh dengan istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henoh. Kemudian Kain mendirikan suatu kota, dan dinamainya kota itu Henoh, menurut nama anaknya. Bagi Henoh, lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakkan Mehujael, dan Mehujael memperanakkan Metusael, dan Metusael memperanakkan Lameh. Lameh mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Sila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Sila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya itu, Ada dan Sila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lameh, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Kejadian pasal 5. Keturunan Adam. Inilah daftar keturunan Adam.
pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakkan Enos, dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakkan Enos, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan, dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakkan Kenan, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakkan Mahalalel, dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakkan Mahalalel, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakkan Yared, dan Mahalalel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakkan Yared, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henoch, dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakkan Henoch, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henoch hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah, dan Henoch hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henoch mencapai umur 365 tahun, dan Henoch hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakkan Lameh, dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakkan Lameh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Setelah Lameh hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lameh masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakkan Nuh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lameh mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Mana Sorgawi.